Berbicara tentang detox Bapak Ibu, apa itu detox? Detox ini adalah menghilangkan dan mengeluarkan toksin ya. Jadi detox adalah menghilangkan racun dalam tubuh kita yang kita dapatkan dari luar dan dari dalam tubuh itu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita aman dari toksin? Ya. Jika kita lihat tadi, toksin tadi bersumber dari luar tubuh dan dari dalam tubuh ya. Dari luar tubuh kita bisa lihat dari lingkungan hidup kita. Kita bisa lihat dari sekeliling kita tentang misalnya polusi udara yang sudah tidak baik ya, kualitas udara kita ini. Lalu air juga ya yang sudah terkena polusi, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di kota besar, antara sumber air dan sumber pembuangan itu mungkin hanya berjarak beberapa meter ya. Lalu makanan, dari mulai makanan yang kurang gizi, makanan instan, tinggi lemak, dan juga rendah protein. Sekarang masyarakat sudah mulai aware ya tentang kesehatan, sehingga mereka banyak yang menyarankan untuk makan buah dan sayur. Bapak Ibu, buah dan sayur yang beredar di pasaran saat ini pun itu ternyata banyak mengandung racun atau toksin. Nah, data menunjukkan dari penggunaan pestisida untuk tanaman sayur dan buah itu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan ya. Dari waktu tahun 45 itu sekitar 50 juta kilo per tahun, itu menjadi 2,5 miliar kilo per tahun pada saat ini penggunaan pestisida. Dan tingkat racunnya atau toksisitas dari pestisida yang digunakan sekarang itu juga 10 kali lipat lebih beracun ya. Sehingga kita bisa sebut makanan zaman sekarang nggak ada lagi yang mungkin benar-benar sehat untuk kita. Selain itu adalah pola hidup Bapak Ibu. Pola hidup di sini yang dialami oleh masyarakat zaman sekarang itu mengundang stres ya, stres. Dan juga stres itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena jika tubuh kita mengalami stres, tubuh kita akan mengeluarkan hormon yang sangat toksin yang bernama hormon noradrenalin. Hormon tersebut tingkat toksisitasnya adalah kedua setelah bisa ular. Jadi bisa dibayangkan ketika kita mengalami stres, maka tingkat toksin di dalam tubuh kita pun akan lebih banyak lagi ya. Selain itu merokok. Merokok juga di sini sangat berbahaya ya, karena bukan hanya yang merokok yang akan mendapatkan toksin tersebut, tetapi juga orang di sekelilingnya. Lalu selain toksin yang masuk dari luar tubuh, ada juga toksin yang masuk dari dalam tubuh Bapak Ibu ya. Seperti bakteri usus yang berbahaya ketika kita mengalami susah BAB. Nah makanya disarankan atau kita harus usahakan dalam 1 hari kita itu bisa BAB minimalnya 1 kali 1 hari ya. Lalu adanya hormon, tadi salah satunya ya hormon noradrenalin itu bisa memicu stres, emosi negatif, dan juga oksigen aktif. Nah, jika melihat dari fakta-fakta tersebut, maka boleh dikatakan selama kita hidup, selama kita makan, dan selama kita masih bernapas, berarti kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya toksin. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus detox? Ya, tadi permasalahan utama dari kesehatan manusia pada zaman sekarang adalah karena begitu banyaknya gempuran toksin di dalam tubuhnya. Hal ini mengakibatkan imunitas kita turun. Karena apa? Karena begitu banyaknya toksin, tubuh kita memiliki sinyal untuk melindungi. Tapi dengan begitu banyaknya toksin yang masuk, sistem imunitas kita akan bekerja jauh lebih berat, sehingga menurunkan kemampuan atau daya tahan tubuh kita terhadap lingkungan ya, terhadap penyakit. Nah, sehingga menyebabkan tubuh kita mengalami gangguan kesehatan atau penyakit. Nah, dengan menghilangkan racun atau dengan kita melakukan detoksifikasi, maka yang akan terjadi di dalam tubuh kita adalah yang pertama menormalkan metabolisme tubuh kita. Itu yang paling penting ya. Lalu melakukan proses lipopidik atau pengeluaran toksin larut lemak.
Dan juga melakukan regenerasi sel. Regenerasi sel ini adalah inti daripada kehidupan tubuh manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Nanti akan saya bahas lebih lanjut ya. Nah, dengan kita melakukan atau menghilangkan racun tadi, karena permasalahannya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa terjadinya permasalahan kesehatan dalam tubuh manusia itu karena banyaknya toksin dalam tubuh. Sehingga ketika menghilangkan toksin di dalam tubuh kita, maka imunitas kita akan meningkat. Intinya, detox itu akan membantu untuk mempertahankan kondisi tubuh yang sehat dan membantu menghilangkan toksin pada usus, hati, ginjal, paru-paru, dan organ-organ tubuh lainnya yang disebabkan oleh toksin dari luar dan dari dalam tubuh tadi. Nah, di sini sedikit saya ingin sharing tentang proses daripada detoksifikasi. Jadi detoksifikasi itu adalah suatu proses alami di dalam tubuh kita, Bapak Ibu ya, di mana toksin masuk dari luar melalui paru-paru, dari apa yang kita hirup ya, lalu dari kulit ya. Kita tahu bahwa toksin yang masuk melalui kulit itu 90% tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh karena dia bersifat toksin larut lemak. Dan juga dari makanan kita melalui usus besar kita ya. Nah, semua toksin yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan diproses oleh hati. Jadi hati ini adalah organ yang paling bekerja keras dalam proses detoksifikasi alami tubuh kita. Lalu dari hati nanti akan dikeluarkan lagi melalui kulit, yaitu melalui keringat ya. Lalu melalui ginjal, buang air kecil, melalui kolon, buang air besar, dan juga melalui pernafasan kita. Ketika hati tidak mampu melakukan proses detoksifikasi secara optimal, maka yang akan terjadi adalah ekses atau kelebihan toksin yang tersimpan di dalam tubuh kita, seperti di dalam lemak ya, di dalam sumsum tulang belakang, di dalam liver, seperti itu ya, di dalam sistem saraf pusat kita, lalu di persendian, di darah, ya, di jaringan, dan juga di muscle ya, atau otot seperti itu. Nah, sehingga side effect dari kelebihan toksin itulah yang mengakibatkan penyakit yang kita alami ya, dari mulai gejalanya yang ringan seperti sakit kepala gitu ya, jerawat, alergi, sampai dengan penyakit-penyakit yang saat ini memang menguasai banyak dialami ya oleh masyarakat dunia, seperti jantung ya, stroke. Dari data kesehatan Indonesia tahun 2014 itu ternyata angka kematian tertinggi itu disebabkan oleh stroke. Yang pertama, yang kedua itu jantung, dan yang ketiga itu efek negatif daripada diabetes. Nah, ini adalah prosesnya. Lalu di sini saya akan sedikit juga sharing mengenai bagaimana hati kita memproses toksin itu untuk keluar dari tubuh kita, ya. Jadi hati kita, kalau misal toksin tadi kan ada dua ya Bapak Ibu, toksin yang larut lemak dengan larut air. Kalau yang larut air itu bisa kita keluarkan dengan sendirinya dengan kita banyak minum air putih. Tetapi kalau toksin yang larut lemak itu tidak bisa langsung dikeluarkan oleh tubuh kita, harus diproses dulu oleh hati. Diproses dulu oleh hati, ya. Di sini toksin yang larut lemak diproses oleh hati menjadi toksin yang larut air, baru dia bisa dikeluarkan dari dalam kita melalui BAB dan BAK. Nah, dalam melakukan prosesnya itu hati itu melakukan dua tahap, di mana masing-masing tahap ini adalah tahap-tahap paling krusial. Jadi produk antara step 1 dengan step 2 ini sifatnya jauh lebih toksis dibandingkan dengan sifat zat pertamanya, karena dia sangat oksidatif. Jika dia terbawa ke dalam aliran darah kita, itu bisa mengakibatkan terjadinya proses oksidatif di dalam tubuh kita ya, sehingga memicu terjadinya radikal bebas atau pemicu daripada sel kanker dalam tubuh kita. Nah, ternyata yang perlu kita ketahui dan catat di sini sebagai seorang detox konsultan itu adalah dalam setiap step ini hati itu memerlukan nutrisi yang sangat spesifik Bapak Ibu, yang mungkin ketika kita makan sehari-hari makanan kita itu tidak tercukupi. Karena kalau kita makan biasanya kita berpikir apa ya yang
saya makan hari ini ya, bukan istilahnya apa ya, nutrisi apa ya yang buat detoksifikasi hati saya. Betul begitu ya? Ya, kalau kita makan biasanya apa ingat, oh ini untuk jantung saya, kayaknya jarang ya manusia yang berpikir seperti itu ya. Nah, ternyata dalam proses detoksifikasi hati ini required nutrisi yang dibutuhkan itu sangat spesifik, dan efektivitas atau optimalitas dari proses detoksifikasi hati ini sangat tergantung dari ketersediaan nutrisi di dalam tubuh kita. Seperti itu. Dan hal yang itu yang pertama ya, artinya jika kita ingin membantu atau mensupport tubuh kita untuk optimalkan fungsi detoksifikasi alaminya, yang pertama itu adalah nutrisinya yang harus diperhatikan. Dan yang kedua adalah hati ini bekerja malam hari Bapak Ibu, antara jam 11 sampai dengan jam 2 malam. Jadi di saat hati bekerja ini membutuhkan banyak energi, sehingga kalau kita begadang, kalau kita makan berat di malam hari, itu akan menghabiskan energi tubuh kita. Pada akhirnya hati ini tidak kebagian energi untuk melakukan detoksifikasi. Jadi hal yang kedua, ketika kita ingin melakukan optimalisasi fungsi detoksifikasi alami di tubuh kita, itu dengan cara kita mengistirahatkan sistem pencernaan kita. Karena terbesar energi kita ini digunakan untuk pencernaan, ya, untuk masalah pencernaan. Nah ini ya, hati adalah organ yang bekerja paling keras dalam proses detoksifikasi. Dalam proses detoksifikasi hati mengubah toksin larut lemak menjadi toksin larut air sehingga dapat dikeluarkan dari tubup dalam 2 fase seperti itu. Nah, sebagai solusinya untuk bagaimana kita mensupport sistem detoksifikasi alami tubuh kita ini, hadirlah program Detox Your Body. Ya, yaitu sebuah program detox modern selama 2, 4 atau 6 minggu yang telah disesuaikan dengan gaya hidup. Tadi kan kesulitannya kita tidak bisa menghindari gaya dan pola hidup kita saat ini gitu ya. Nah ini sudah disesuaikan dengan gaya hidup dengan cara tadi, satu, mengistirahatkan beberapa organ vital terutama pencernaan karena itu yang dibutuhkan, dan yang kedua itu adalah memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah ini karakteristik dari program Detox Your Body. Itu yang pertama, dapat membersihkan darah dan pembuluh darah sekaligus. Ini adalah syarat utama terjadinya proses regenerasi sel di dalam tubuh kita. Ya, memiliki produk dari pengembangan penelitian yang mendapatkan penghargaan Nobel. Ini makanya judul presentasi saya siang hari ini adalah tentang makanan berteknologi. Karena tidak cukup hanya herbal Bapak Ibu, tidak cukup hanya alami, tetapi untuk bisa sehat di zaman sekarang kita perlu makanan berteknologi. Dan yang lebih bagusnya lagi, program Detox Your Body ini dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan sehingga bisa lebih profesional ya. Nah, ini tubuh yang sehat itu adalah seperti sistem delivery ya. Kita bisa lihat di sini bahwa dalam sistem delivery itu pertama ada gudang di mana tempat barang-barang itu berasal ya. Lalu ada kendaraan yang mengangkut dan mengantar melalui jalan sampailah ke setiap rumah Bapak Ibu ya. Nah, begitupun dengan tubuh kita. Jantung ini adalah sebagai gudangnya. Gudang dari apa? Gudang dari nutrisi. Nutrisi untuk apa? Nah, nutrisi ini akan diangkut oleh darah melalui pembuluh darah sampai ke setiap sel tubuh kita. Jadi maksud daripada slide ini adalah betapa pentingnya sistem kardiovaskular di dalam tubuh kita untuk menunjang tubuh kita menjadi sehat. Karena apa? Karena tubuh kita ini sebetulnya kita makan itu adalah bukan untuk leher ke atas ya, tetapi kita makan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi akan sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita itu untuk beregenerasi dia butuh nutrisi ya, sehingga tadi ketika nutrisi itu dihantarkan sampailah ke setiap sel dalam lambung tubuh kita. Ketika misalnya
jantung kita bermasalah dalam hal tekanannya misalnya seperti itu, lalu atau enggak darah kita yang bermasalah, atau tidak misalnya pembuluh darah kita yang bermasalah, maka proses delivery nutrisi untuk menunjang regenerasi sel itu akan terhambat. Pada akhirnya regenerasi sel itu tidak bisa dilakukan oleh tubuh kita. Seperti kalau saya mungkin senang menganalogikan seperti ini. Bapak dan Ibu misalnya punya kendaraan ya, lalu dibawa ke bengkel. Nah, terus bengkel bilang bahwa, oh ini Bu, spare partnya rusak, harus diganti. Kira-kira diganti nggak? Diganti, kalau enggak nanti nggak bisa ya. Nah, tetapi ketika Anda datang ke dokter, misalnya seperti itu, oh Bu, ini Ibu jantungnya udah rusak, harus diganti. Kira-kira gimana? Stres yang ada ya. Waduh, gimana nih cara menggantinya? Nah, tubuh kita itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Tubuh kita memiliki satu sistem regenerasi sel yang dinamakan dengan stem cell. Jadi stem cell ini adalah sel induk di dalam tubuh kita yang akan berdiferensiasi menjadi sel-sel organ lainnya. Jadi misalnya begini, kalau jantung kita misalnya lagi rusak ya, banyak sel yang rusak, maka dia akan mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang kita, ke sel punca atau stem cell kita untuk mengirimkan bala bantuan. Agar apa? Agar sel-sel jantung tadi yang rusak itu bisa tergantikan dengan sel-sel yang baru. Hal ini atau proses ini akan bisa berjalan hanya jika proses regenerasi sel di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik, ya. Nah, terkait dengan stem cell ini juga merupakan pengembangan dari teknologi kedokteran yang paling modern atau paling canggih saat ini. Meskipun stem cell ini masih ada pro dan kontranya, tetapi terapi ini merupakan terapi alternatif ya, yang bisa dilakukan bagi orang-orang yang memang sel-sel atau organ-organ tubuhnya sudah rusak. Apa yang dilakukan dalam terapi stem cell ini? Itu bisa mengambil stem cell dari embrio yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, satu itu, tapi itu banyak mendapatkan larangan ya seperti itu. Lalu yang kedua bisa menggunakan sel dari binatang. Tapi kira-kira kalau misalnya tubuh kita dikasih sel dari binatang gimana Bapak Ibu? Mau nggak? Nggak mau ya. Jangankan sel dari binatang, sel dari tubuh saudara kita pun belum tentu cocok. Nah, sehingga yang tercanggih saat ini adalah stem cell di dalam tubuh kita itu ditarik keluar, lalu dipilih mana yang masih bagus, karena tubuh kita tadi sistem delivery-nya sudah jelek, tidak bisa melakukan regenerasi, akhirnya dikulturkanlah di luar si sel itu. Setelah banyak terkumpul sesuai dengan kebutuhan, dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita. Nah, program kita Bapak Ibu itu memiliki produk yang bekerja di darah dan pembuluh darah untuk membantu proses regenerasi sel. Ya, tidak kalah canggihnya dari teknologi stem cell tadi. Ya. Nah, ini adalah pembuluh darah kita atau sering disebut sebagai tali kehidupan. Ya, panjangnya pembuluh darah kita dalam satu tubuh manusia ini kalau disambung-sambung, katanya itu mencapai 100.000 mil atau sekitar 2,5 kali keliling bumi. Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, kalau nggak percaya nanti bisa di googling ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Begitu pentingnya karena pembuluh darah kita ini adalah penyambung tadi untuk supaya sel kita di kaki bisa dapat makanan dari jantung ya melalui pembuluh darah, untuk sel kita mata kita dapat makanan ya melalui pembuluh darah, sehingga menjaga kesehatan pembuluh darah itu adalah suatu hal yang wajib kalau kita ingin sehat dan umur panjang ya. Nah, ini adalah arteri koroner yang sehat. Nah, ini yang mengalami penuaan. Ya,
penuaan di atas 30 tahun. Nah ini menurut saya pernah diskusi dengan salah seorang dokter, menurut dokter tersebut, tubuh manusia itu mulai mengalami penurunan segala fungsinya dari 30 tahun ke atas. Makanya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini 30 tahun ke atas wajib detox Bapak Ibu ya. Ya. Agar tadi bisa mempertahankan kesehatannya kalau ingin tetap selalu sehat. Nah, ini mengalami penuaan, penebalan ya dinding pembuluh darah dan juga mengalami kerak pembuluh darah. Nah, kita memiliki satu produk ya yang mengandung asam amino L-arginine. Asam amino L-arginine ini ketika dikonsumsi oleh kita, tubuh kita, itu akan memicu produksi nitric oxide. Nitric oxide inilah yang berfungsi untuk membuat pembuluh darah kita menjadi lentur dan menjadi bersih ya. Jadi kalau kayak kita punya selang kotor masih bisa kita sikat kan. Tapi kalau pembuluh darah kita kotor gimana nyikatnya Bapak Ibu ya. Nah Tuhan sudah menyediakan nitric oxide ini untuk menjadi sikat pembuluh darah kita. Nah, lalu ini akan memicu pemulihan elastisitas pembuluh darah. Jadi program kita tidak hanya sekedar mengganjal sumbatan pembuluh darah, ya. Kalau kita di ring itu kan hanya diganjal saja ya istilahnya, tetapi melakukan proses pemulihan sehingga aliran darah bisa kembali menjadi lancar. Nah untuk kontraksi otot itu yang paling penting, kontraksi otot jantung ya maksudnya, itu yang paling penting adalah ketersediaan magnesium dalam tubuh kita. Nah ini tadi berbicara tentang nitric oxide. Nitric oxide itu adalah sebagai molekul signal ya yang akan membuat pembuluh darah kita menjadi lentur dan juga bersih seperti itu. Namun sayangnya produksi nitric oxide secara alami dalam tubuh kita ini berkurang seiring dengan usia Bapak Ibu. Berkurang dengan seiring usia ya. Jadi kalau masih 20 tahunan umurnya ini produksinya masih 100%. Beranjak sampai dengan 60 tahun itu tinggal 15%. Sehingga tidak heran kalau zaman dulu yang mengalami stroke, jantung itu adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut. Betul? Betul ya. Nah, tetapi apa fakta yang kita hadapi saat ini? Pernah dengar ada orang yang berusia 30 tahun atau 40 tahun mengalami stroke? Pernah ya? Mengalami gagal jantung? Bahkan yang terakhir kemarin saya mendapat kabar anak umur 16 tahun meninggal karena stroke. Seperti itu. Nah, itu ternyata produksi nitric oxide ini selain berkurang dikarenakan usia, itu juga ternyata dipercepat pengurangan produksinya oleh karena pola dan gaya hidup kita. Sehingga tidak heran zaman sekarang anak-anak berusia yang masih muda-muda itu juga mengalami penyakit seperti ini ya. Nah ini dia produk andalan kita Bapak Ibu, ProArgi9 ya. Tepuk tangan dulu dong buat ProArgi9. ProArgi9 ini produk yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Satu peran daripada L-arginine itu adalah membantu memproduksi hormon pertumbuhan. Dimana ketika hormon pertumbuhan itu diproduksi di dalam tubuh kita, itu akan membutuhkan banyak energi. Dari mana tubuh mendapatkan energi? Dengan memecah sel lemak tubuh kita. Makanya kalau kita melakukan detox katanya tidak perlu olahraga pun, tidur pun kita membakar lemak. Seperti itu ya. Karena ini penelitiannya ya, penelitian tentang konsumsi ProArgi9 ini, jika kita olahraga selama 30 menit dan 30 menit sebelum kita melakukan olahraga tersebut kita minum ProArgi9, satu bungkus ProArgi9, maka efek lipofisis atau pembakaran lemak yang akan terjadi itu 6,5 kali lipat lebih tinggi daripada kita menyelesaikan full maraton Bapak Ibu. Nah, produk ProArgi9 ini merupakan pengembangan dari satu penelitian yang mendapatkan hadiah Nobel tentang nitric oxide tadi ya. Nah, ini ProArgi9 itu kandungannya ada hidrolik asid, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, dan vitamin C. Dari kandungan ProArgi9 ini, itu
menjadikan proarginine ini mampu melakukan penyesuaian sekresi neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Ada yang tahu? Ya, jadi sel saraf kita itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi kira-kira mungkin dalam satu sistem saraf manusia itu ada sekitar 1000 miliar sel, di mana setiap satu sel itu akan berhubungan dengan 1000 sel lainnya, dan dalam hubungannya dia memerlukan neurotransmitter. Nah, dalam hubungan dengan proarginine ini, ketika kita mengkonsumsi proarginine itu mampu menyeimbangkan neurotransmitter yang berhubungan dengan produksi serotonin dan dopamin. Jadi kalau dopamin itu adalah neurotransmitter yang mengendalikan sistem pergerakan kita, sehingga ketika mengalami defisit atau kekurangan dopamin itu terjadi penyakit yang namanya Parkinson, ya, yang seperti tremor itu. Nah, itu jika tubuh kita kekurangan dopamin. Juga bisa mengakibatkan depresi, ya, ketika kita kekurangan dopamin. Nah, untuk serotonin itu berkaitan dengan sistem tidur kita, ya, tidur kita, dan juga kendali-kendali emosi. Jadi kalau kita cek MEPA itu biasanya di bagian terakhir indeks stres itu ada tentang keterangan tentang kendali emosi, ya, kendali emosi. Jika kendali emosi dari hasil pengecekan MEPA itu sudah rendah, ya, nilainya, berarti tubuh kita mengalami kekurangan serotonin. Dan serotonin ini Bapak Ibu 80% adanya di usus kita. Jadi makanya biasanya disebut kalau misalnya ini kalau dibilang bahwa Bapak ini kendali emosinya kurang, prospek kita nanti bisa marah, ya, bisa tersinggung. Tapi bisa kita bilang bahwa kondisi Bapak seperti ini menunjukkan usus yang kotor. Ya, ketika ususnya kotor, maka serotonin ini tidak bisa diproduksi secara optimal. Maka kita menyarankan kepada beliau untuk melakukan detox, ya. Hal ini juga terlihat dari sistem Eagle yang sangat luar biasa dengan health party-nya, ya. Dengan kita hanya melakukan ketika kita melakukan demo health party, itu kan kita hanya mengocok Nutribus, ya. Nutribus dikocok kayak gitu, dilihat ini kalau yang detox bersih, kalau yang nggak detox kotor, ya. Ya, di balik kesederhanaan itu ada aspek ilmiah yang begitu mendalam. Tetapi hebatnya Eagle System itu berubah menjadi sesuatu yang sederhana yang semua orang pun itu sangat mampu memahami dan mengerti, ya. Nah, lalu dengan seimbangnya produksi serotonin dan dopamin di dalam tubuh kita, maka itu akan menghilangkan stres, menghilangkan migrain, depresi, insomnia, dan juga obesitas, ya. Nah, selanjutnya proarginine ini itu ketika kita konsumsi itu mampu menurunkan kadar homocysteine dalam darah. Homocysteine itu adalah asam amino metionin yang secara alami diproduksi di dalam tubuh kita. Tetapi ketika tubuh kita tidak sanggup untuk memecah homocysteine ini untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita, kadar homocysteine yang berlebih itu akan sangat berbahaya bagi pembuluh darah kita, bagi jantung kita, ya. Itu bisa mengakibatkan Alzheimer, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, kerusakan saraf, dan degradasi memori. Seperti itu. Nah, hebatnya proarginine kita ini mengandung yang namanya asam folat, Bapak Ibu. Asam folat ini dibutuhkan tubuh untuk memecah homocysteine. Sehingga dengan kita mengkonsumsi proarginine, homocysteine di dalam darah kita itu akan turun. Dan ini akan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya ini, ya. Oke, yang ini satu saset proarginine setara dengan, nah ini komposisinya. Di sini saya sebut dengan makanan berteknologi. Artinya komposisi nutrisi sebanyak ini akan dengan sangat mudah kita dapatkan dalam satu bungkus proarginine.
Proarginine juga merupakan produk yang sudah terdaftar di PDR ya. PDR itu adalah buku referensi yang digunakan oleh dokter-dokter atau apoteker saat meresepkan obat. Ya. Nah ini disebutkan di dalam buku tersebut bahwa proarginine adalah produk L-arginine dengan kualitas terbaik di dunia. Nah, atas dasar hal tersebut, ada sebuah lembaga kesehatan jantung di Amerika namanya Haig Desert Heart Institute itu melakukan uji klinis terhadap 33 orang pasien gagal jantung untuk penggunaan L-arginine ya, L-arginine, single product L-arginine. Nah, di sini dikatakan bahwa penelitian ini itu merupakan uji klinis paling komprehensif yang pernah dilakukan dalam hal pemberian nutrisi suplemen terhadap tubuh manusia. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita promosikan proarginine ini karena memang sudah teruji secara klinis ya. Di mana proarginine ini diberikan terhadap 33 orang pasien ya di sini ya, yang mengalami gagal jantung dan sudah masuk di dalam daftar pasien untuk transplantasi jantung. Artinya usia harapan hidupnya sudah tidak banyak. Semua obat dihentikan dan hanya digantikan dengan 2 saset proargi di pagi hari dan 2 saset proargi di malam hari selama 90 hari. Dan setiap bulannya itu dilakukan review data ya, data pasien ya. Dan hasilnya luar biasa. Semua yang mengikuti uji klinis tersebut itu terhapus dari daftar transplantasi jantung. Jadi sarankanlah keluarga kita, saudara kita, teman kita untuk bisa segera mengkonsumsi proarginine ini ya untuk kesehatan jantung mereka dan kita sendiri tentunya ya. Nah, produk yang kedua itu adalah klorofil. Klorofil ini bekerja di darah Bapak Ibu. Jadi kalau tadi proarginine bekerja di jantung dan di gudang dan di jalannya. Nah, proargi ini bekerja di darahnya. Ya, proargi membuat darah sehat, mengontrol pH dalam tubuh ya. Karena ketika pH kita mencapai asam 5,8 itu sel kanker dalam tubuh kita aktif. Ya, tetapi kalau pH kita bisa di atas 8,8 maka sel kanker kita akan mati seperti itu. Nah, lalu juga sebagai antioksidan dan membuat mata kita menjadi sehat serta menormalkan tekanan darah. Nah, keistimewaan daripada klorofil ini adalah dari struktur molekulnya. Jadi struktur molekul klorofil itu sama persis dengan sel darah merah kita. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita tidak akan dianggap sebagai musuh. Sel imun kita tidak akan bekerja keras, langsung dirangkul sebagai teman di dalam tubuh kita ya. Nah, ini pun mendapatkan hadiah Nobel Kimia ya di tahun 1915. Nah, ini klorofil kita terdiri dari 19 macam bahan 100% herbal alami ya. Tetapi kelebihannya itu adalah klorofil kita diproduksi dengan teknologi